Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Senin 7 September 2020 adalah Senin Pekan Biasa ke-13. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan Injil di mana terjadi ketegangan antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di satu pihak dan Yesus di pihak lain. Orang Farisi yang begitu ketat terhadap aturan Sabat melihat Yesus melanggar aturan itu dan mereka tidak menyetujuinya. Tapi Yesus mengajak mereka untuk menyadari betul bahwa hari Sabat itu untuk manusia, untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan manusia. Maka Yesus kemudian mengulurkan tangan dan menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat itu. Dia menunjukkan bahwa pada hari Sabat melakukan kebaikan itu jauh lebih penting. Itu yang utama. Bahwa menunjukkan cinta kasih kepada orang di tengah-tengah situasi kehidupannya yang menekan, itu sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Sabat untuk manusia. Sabat untuk kepentingan kemanusiaan. Maka demi kepentingan kemanusiaan itu Tuhan bertindak. Kita diingatkan kembali bahwa aturan-aturan kehidupan apapun itu ada untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia itu yang utama. Ada satu prinsip yang diingatkan oleh gereja, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Maka orang harus berpegang teguh pada hukum yang tertinggi itu. Sehingga umpamanya ketika pada hari Minggu Anda harus ke gereja, tapi kemudian ada saudaramu yang sakit yang membutuhkan perhatianmu. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu menjadi pedoman. Engkau tidak usah pergi ke gereja. Berikanlah perhatian kepada saudaramu itu. Ini yang utama. Mencintai dia. Memberikan perhatian kepada dia. Merawat dia. Itu yang lebih utama. Anda tidak bersalah kalau tidak mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari itu karena memutuskan untuk merawat saudaramu yang sakit. Mari kita berdoa supaya semangat seperti ini menjadi semangat hidup kita. Melakukan sesuatu karena terdorong oleh cinta kasih. Supaya dimanapun kita berada, kebaikan Tuhan tersalur kepada banyak orang melalui kita. Kita berdoa untuk itu, Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.